Potret ini hanya untuk kepentingan statistik ekonomi. Bukan yang lain lah. Bukan yang lain. Sensus itu telah dilaksanakan oleh BPS bertahun-tahun. Bukan baru kali ini kita melakukan sensus. Dan jadwalnya sudah ada. Jadi kalau dikaitkan misalkan dengan pajak, loh memang 10 tahun sekali sensus ekonomi. Kalau misalkan punya kepentingan tertentu dilakukan tiap tahun dong. Saking rahasianya, saya ingat tuh waktu di Semarang, saya dengan wali kota Semarang. Jadi saya datang, dia sudah wawancara tuh di sebuah hotel. Saya tanya ke petugasnya, saya ngetes sebetulnya. Omsetnya berapa? Mohon izin Pak, kami nggak boleh bocorkan. Oh iya bagus benar. Ngetes lah ya. Ngetes sebenarnya. Tapi karena kita udah melalui proses pelatihan yang cukup ketat ya. Jadi dia melaksanakan sesuai dengan SOP yang telah digariskan. Jawaban Anda semua, jawaban para pelaku usaha, keluarga yang disensus itu sangat menentukan arah pembangunan bangsa ini. Kalau disampaikan dengan benar, menghasilkan resep dan obat yang jauh lebih tepat. Makanya partisipasi sangat penting karena bahasa sederhananya saya selalu bilang tak ada sensus masa depan menjadi hangus. Jika tak mau didata berarti Anda tak ada. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Kali ini saya Haryanto dan Mas Abdul Kohar. Nah, kita muhibah ini. Makanya ordalnya ordal spesial. Ordal spesial. Kenapa muhibah? Silakan menjelaskan hostnya sampean. Karena pada episode ordal spesial ini kami akan mengajak Anda semua untuk menemui salah satu tokoh penting yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sensus yang sudah dilaksanakan mulai 15 Juni sampai nanti 31 Agustus 2026 ini sejatinya bukan sekadar kegiatan pendataan yang dilakukan 10 tahun sekali. Nah, tapi kenalkan dulu siapa dong? Nanti belakangan. biar agak surprise. Berondong pertanyaan aja dulu. Iya. Jadi di balik data yang dikumpulkan itu ada arah kebijakan, peluang investasi masa depan UMKM, dan tentu saja strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Lantas mengapa sensus ekonomi 2026 itu begitu penting? Apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha? Apa tantangannya? Bagaimana hambatan di lapangan? Dan bagaimana BPS menjamin keamanan data yang diberikan oleh masyarakat? Nah, ini untuk menjawab berbagai macam pertanyaan tersebut, sudah ada yang Baurekso, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Bapak Sony Hari Budi Utomo Harmadi. Ya. Oh, namanya ada 4 suku kata. Banyak ya. Saya biasanya Sony B. Harmadi. Iya. Mas Kohar lebih familiar karena sudah teman lama. Ada juga yang nyingkat Sony Hari BH. Gitu. Iya. Nah, dari sekian banyak pertanyaan tadi, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah mengapa masyarakat, terutama para pelaku usaha itu harus peduli terhadap sensus ekonomi 2026. Apa manfaatnya bagi masyarakat? Makasih Pak Haryanto, Pak Kohar, tentu sebuah kehormatan bagi BPS bisa ngobrol di Ordal. Ya. Ordalnya BPS ini. Jadi saya jadi Ordal juga kan? Ordal juga. Yang pertama, pelaksanaan sensus ekonomi memang sudah diamanatkan di dalam undang-undang. Jadi tidak boleh tidak memang harus dilaksanakan selambat-lambatnya, sekurang-kurangnya dalam 10 tahun sekali. Ada 3 sensus, sensus ekonomi, sensus pertanian, dan sensus penduduk. Sudah pasti itu sebuah kewajiban. Tapi kenapa dulu diberi kewajiban seperti itu? Kan ada maksudnya. Sesuatu diwajibkan pasti ada maksudnya. Nah, sensus ekonomi ini diharapkan dapat memotret secara lengkap kondisi perekonomian yang ada di masyarakat.
baik di tingkat pelaku usaha yang kelihatan dari pelangnya, ya, wujudnya kelihatan semua, maupun yang ada di keluarga-keluarga. Nah, kemudian kita juga baru pertama kali nih setelah yang namanya pandemi COVID-19. Dulu Pak Kohar banyak banget bantu penanganan pandemi COVID-19 di Satgas COVID, ya. Iya. Jadi sejak adanya COVID itu memaksa kita berubah dari cara konsumsi, cara produksi, cara bertransaksi, ya. Sehingga apa yang sebelum COVID nggak ada, sekarang ada dan sudah menjadi bagian sehari-hari dari kehidupan masyarakat. Misalnya apa itu? Misalnya kita kan dulu nggak pernah Zoom. Oh, iya. Sekarang rapot sana jauh, nggak mungkin kan untuk ketemu secara fisik. Kita rapat secara daring melalui Zoom. Terus kita dulu 10 tahun yang lalu ketika sensus ekonomi 2016 nggak ada tuh orang bayar pakai kris. Iya kan? Belum ada itu ya. Sekarang di pinggir jalan aja saya pernah lihat pengamen pakai kris. Oh iya, betul, di gitarnya. Iya, di gitarnya. Iya. Karena Kotak amal masjid pakai kris. Iya, kotak amal tadi kita sholat Jumat pakai kris. Jadi cara orang bertransaksi berubah. Lalu kemudian juga mobilitas orang berubah, digital ekonomi meningkat, on demand services. Kalau zaman dulu mungkin kita dengerin musik dari piringan hitam, Ya, vinil. dari kaset, Ya. dari compact disc. Berkembang sekarang semua layanan digital musik. Ya, jadi perubahan tadi itu harus tertangkap. Kalau dulu orang harus bekerja di kantor yang sifatnya fisik, ya fisik kantor. Sekarang orang bisa bekerja dari mana saja. Karena pandemi COVID-19 memaksa kita berubah kan. Iya, itu Itu yang sudah kami lakukan ini. Iya. Sejak Newsroomnya Media Indonesia 2021. Coba. Kalau Mas Sony sekarang ke sana itu kosong gitu. Oh bener. Sekarang kan WFH biasa aja. Biasa, Kita WFA gitu. WFH gitu. sesuatu yang dulu nggak pernah kan? Betul. Nggak pernah. Nah, dengan aktivitas yang bisa dilakukan di rumah tanpa mengurangi produktivitas, bahkan lebih efisien, itu menyebabkan aktivitas ekonomi juga bergeser. Dari yang pabrik, dari bangunan fisik usaha menjadi di rumah-rumah. Nah sekarang kita mau motret, dan potret ini hanya untuk kepentingan statistik ekonomi. Hanya untuk itu ya? Hanya untuk bukan yang lain lah? Bukan yang lain. Nah itu yang problemnya kan mungkin ini loncat-loncat ya pertanyaan, nggak harus selalu sama. Beberapa masyarakat di lapangan, wartawan kami, Media Indonesia menemukan ada mungkin keraguan-raguan lah ya. Penolakan sih ada 1-2, tetapi keraguan-raguan itu. Mereka takut, mereka wah ini nanti jangan-jangan data saya mau dimainkan dan seterusnya kan. Tadi mengikuti era berubah tadi itu. Nah di tengah situasi seperti sekarang, banyak kehidupan yang didrive oleh media sosial, maka orang kemudian ada keraguan-raguan, ada ketakutan. Disinformasi ada di mana-mana. Nah, dengan disinformasi lalu orang kemudian mudah termakan hoax. Itu. Nah, apakah sensus ekonomi kali ini juga menghadapi hal-hal seperti itu? Keraguan-keraguan itu. Saya tambahin satu lagi pertanyaan. Bagaimana BPS mengantisipasinya? Jadi ini bedanya sensus ekonomi sekarang dengan 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu belum ada media sosial. Media sosial ada tapi belum masif. Betul, belum masif sama sekali. AI yang belum ada itu. AI juga belum ada. Kita belum bersentuhan langsung dengan AI kecuali para ahli teknologi. Jadi itulah tantangan kita. Orang bisa menyebarkan disinformasi. Sesuatu informasi yang memang sengaja dibuat salah sehingga akhirnya masyarakat mengalami kekhawatiran. Jadi kami juga bisa memahami kekhawatiran tersebut. Nah, tapi begini, perlu dipahami bahwa sensus itu telah dilaksanakan oleh BPS bertahun-tahun.
Bukan baru kali ini kita melakukan sensus. Ya, betul. Dan jadwalnya sudah ada. Ya. Jadi kalau dikaitkan misalkan dengan pajak, loh memang 10 tahun sekali sensus ekonomi. Kalau misalkan punya kepentingan tertentu dilakukan tiap tahun dong. Ya. Ini 10 tahun sekali. Iya, sama halnya 10 tahun sekali ada sensus penduduk kan. Sama halnya dengan Sensus pertanian, penduduk, ya. sensus pertanian. Sensus penduduk di tahun yang akhiran 0, pertanian tahun akhiran 3, ekonomi tahun akhiran 6. Dan dilakukan umumnya di pertengahan tahun. Jadi ini memang agenda rutin statistik Ya. negara. Karena tugas dari BPS adalah menghasilkan statistik resmi negara. Nah, terus kemudian agenda rutin ini sebetulnya kan sudah sering kami lakukan. Bahkan ada namanya survei. Kan sensus itu mencacah semua populasi. Ya. Lalu kalau survei itu kan mengambil sampel, Responden, ya. responden, sampel dengan mematuhi kaidah statistik probability sampling. Sehingga sampel yang ada itu bisa merepresentasikan, mencerminkan, mewakili populasinya. Kalau cara pengambilan sampelnya itu katanya the beautiful of random sampling. Jadi random sampling itu sangat indah. Kalau cara pengambilan kita sampelnya benar, maka dia bisa mencerminkan populasi. Ya kayak quick count itu. Ya, Kenapa ya, kok mirip sama real? Ya, real count? karena demografinya juga diperhatikan betul. Iya, gitu ya. betul. Nah, survei itu dilakukan setiap tahun. Dan ada respondennya. Ya, tahun lalu responden kami untuk 95 survei itu ada sekitar 6,3 juta responden. 6,3 juta responden. Dan misalnya survei Angkatan Kerja Nasional, survei Sosial Ekonomi Nasional, survei Industri Besar dan Sedang, dan seterusnya. Itu pertanyaannya jauh lebih rinci Daripada sensus. daripada sensus. Ada masalah nggak? Iya. Pernah bocor nggak? Ya, ya, Untuk kepentingan pajak nggak? ya, ya. Ini untuk kepentingan statistik. Jadi itu semua adalah disinformatif lah ya. Apa bahwa itu adalah untuk kepentingan data, ada yang wah takut nanti saya sudah bayar pajak nanti kebetulan kok momentumnya banyak sekali isu terkait dengan fiskal kan gitu kan orang nanti takut seperti itu padahal kan ini bukan perkara baru kan gitu. Bukan. Ini Ya hal pertanyaan yang rutin. sering muncul itu kan bagaimana BPS itu menjamin keamanan data dari masyarakat atau pengusaha yang di disensus lah sensus. Jadi gini, kalau dulu ini yang berbeda dengan sensus sebelumnya. Sensus sebelumnya kami masih paper base, menggunakan kuesioner yang dicetak, Ya, tulis. ya, ditulis itu ya. Itu punya potensi tercecer kan, Ya, kalau tidak hati-hati. betul bocor. Nah, bocor dan seterusnya. Baru di tahun ini kami menggunakan namanya KEPI, menggunakan gawai gadget. Jadi dengan Semua gadget- itu ya? Iya, semua. Semua menggunakan gadget mengisi di situ. Nah, gadget tadi dipakai untuk mengisi semua pertanyaan tadi. Jadi dia si petugas lapangan bertanya, langsung dijawab, diisinya di gadget tersebut. Datanya terkirim ke servernya BPS. Kita punya server sendiri. Kita punya data center sendiri. Dan hampir 2000 ahli IT kami yang bekerja. Jadi kami punya selain statistisi, matematikawan, kami juga punya para ahli IT. Ya. Sarjana dan sampai ke PhD ilmu komputer, teknik komputer, teknik informatika dan seterusnya. Itu mereka bekerja dalam satu sistem yang menjaga ini semua. Nah, kami juga sudah bekerja sama dengan BSSN. Jadi soal keamanan data ini kan sangat penting. Penting, betul. Kami menerapkan sistem enkripsi berlapis. Ya, kami juga kemarin kerjasama dengan Peruri. Ya, terus juga menggunakan infrastruktur penyimpanan data yang aman. Kami bersyukur gini, bahwa Presiden itu tahun lalu memberikan anggaran khusus kepada BPS untuk memperbaiki
data center kami. Dalam rangka menyiapkan sensus ekonomi. Pak Presiden sangat sadar bahwa jangan sampai infrastruktur dan semua sistem IT-nya BPS itu dibobol. Jadi kami sangat berhati-hati. Bapak Presiden memberikan anggaran khusus untuk memperbaiki, meningkatkan kapasitas data center kami. Nah, jadi kami juga akan melakukan yang namanya anonimisasi data. Maksudnya gimana? Jadi gini, data itu kan masuk dengan individunya nih. Iya. Begitu masuk ke sistem, itu ada sistem pengamanan yang nggak bisa ngebuka data individunya. Informasi lainnya boleh. Oh. Data individunya nggak boleh. Jadi kayak jawaban apa itu bisa lah. Bisa semuanya. Dan nanti kita juga nggak akan pernah dari dulu BPS tuh melakukan survei dan sensus tidak pernah mengumumkan data individu. Iya, iya. Ini mirip sama medical check up. Iya. Medical check up disuruh misalnya mau diperiksa rekam jantung, Ya. ya kita disuruh buka baju lah, Iya. ya kan? Itu kan ranah privasi sebetulnya, buka baju. Kita mau MRI suruh ganti baju kan, Ya, kita suruh betul. lepas. Dibuka, terus keluar hasilnya tuh. Bahkan petugasnya aja kalau ditanya, ini artinya apa ya? Oh nanti dokter yang akan menjelaskan, saya tidak berwenang. Jadi petugas kami pun juga nggak bisa ditanya, dikejar gitu. Karena nanti yang menjelaskan hasilnya. Nanti hasil misalnya, ya, oh ternyata ada penyumbatan. Ada misalnya katup yang lemah dan seterusnya. Sehingga si dokter tahu resep dan obat yang tepat. Karena memperoleh data yang lengkap. Iya. Nah, kalau nggak dapat data lengkap, gimana dokter meresepkan dan memberi obat? Nah, terus kemudian dokter kan nggak akan ngumumkan di rumah sakit di mana-mana, si Bedu sakit jantung, katupnya lemah. Itu kan data rahasia. Semua itu juga namanya. orang tahu etikanya. Iya. Iya, iya. Iya kan? Namanya ghibah itu. Iya, itu gibah kelewatan. Masa BPS jadi ghibah kan nggak mungkin. Nah, pertanyaan lanjutannya tuh, Pak Sony, kalau misalnya pengusaha atau masyarakat ini menolak di data atau memberikan keterangan yang tidak sesuai, risikonya bagi kebijakan ekonomi nasional kita seperti apa? Ya gini deh, misalnya kayak medical check up mau diperiksa, ditanya kan sama susternya, Bapak merokok tidak? Gitu. Oh tidak, dia bisa bohong tuh. Iya. Pemeriksaannya kok paru-parunya penuh dengan flek. Kenapa ya? Tapi kan dia jadi bingung, tidak merokok, tapi kok paru-parunya seperti rokok. Iya. Aduh, mungkin akibat bakteri, akibat kuman TB dan seterusnya. Ya. Oh coba deh, ini lagi, dicek tes mantuk tuh namanya, ya kan, untuk tahu dia punya bakteri TB atau tidak. Misalnya, saya bukan dokter ini kan, sebagai ilustrasi saja. Akhirnya jadi panjang tuh pemeriksaannya dan belum tentu akurat. Treatmentnya salah. Treatmentnya salah. Iya. Kan harusnya treatmentnya berhenti merokok, Iya. tapi jadi kemana-mana kan. Iya. Nah jadi sebuah kebijakan yang berkualitas pasti berdasarkan data yang berkualitas. Jadi kebijakan itu sangat tergantung pada data. Makanya data driven policy itu di era seperti ini kan penting banget. Sering disebut data is a new oil. Iya. Ya kan? Betul. Karena data itu menjadi kompas mata kita untuk mengarahkan kita ke depan yang lebih baik. Gitu ya. Salah data, salah treatment, salah arah. salah kebijakan. Akhirnya gagal mencapai tujuan. Iya. Nah, Iya. kan Iya. Kalau saya biasanya karena bertiga ini kan saya biasanya suka nanya juga ke Mas Oh, Korin. silakan, boleh. Nggak enak rasanya kalau nggak nanya ke Mas Korin. Ya Mas Korin ini kan kita tahu sebagai jurnalis yang sudah senior. Oh, senior. Kan?
sudah sekian tahun mengamati perkembangan ekonomi, perkembangan kebijakan publik seperti apa gitu kan. Nah, terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini, kalau menurut seorang jurnalis senior ini seberapa penting pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini? Terus kemudian kalau kita potret secara keseluruhan, apakah masyarakat kita itu sudah menyadari pentingnya sensus ekonomi ini? Ya gini, kalau lanskap dunia itu sekarang kan, kalau kita baca itu yang tadi dikatakan oleh Pak Sony terkait dengan bahwa data itu, peta masa depan itu didrive oleh data kan, didrive juga oleh statistik. Gini aja lah, ini kan sekarang lagi musim Piala Dunia. Nah, semua klub, semua negara yang ikut Piala Dunia itu menggunakan data statistik. Statistik permainan, statistik individu, statistik lawan. Tujuannya untuk apa? Untuk nyusun strategi. Supaya apa? Supaya menang kan gitu kan. Supaya menang. Bahkan untuk mentreatment individu-individu ini supaya katakanlah misalnya tahan sampai 120 menit kalau ada perpanjangan waktu misalnya. Jadi kayak misalnya Messi usianya 39 tahun. Bagaimana usia 39 tahun tetapi masih bisa menghasilkan 8 gol dengan 4 assist atau 4 sampai 5 assist. Itu sebuah treatment yang luar biasa. Nah, itu basisnya tentu saja juga ada statistik di balik itu. Maka boleh dikatakan bahwa data dan statistik itu menjadi jantung sekarang untuk beberapa wilayah. Itu baru skup mikro sepak bola ya, olahraga. Kita lihat kenapa negara-negara itu kemudian berkembang itu karena memanfaatkan sport science itu. Nah, kemarin ada pidato menarik dari Pak Prabowo ya, waktu di blog Masela itu kan sempat bicara tentang Piala Dunia. Cuma Indonesia saja yang belum masuk Piala Dunia kata Pak Prabowo kan gitu. Nah, barangkali ada beberapa data atau ini yang menurut para ahli sepak bola yang agak miss. Nah, jangan sampai juga ketika dalam konteks yang lebih luas bangsa ini kita menjadi semakin miss kuadrat gitu loh. Dalam menentukan arah masa depan. Karena kan kita menghadapi sebuah situasi yang satu ketidakpastian itu semakin besar. Perekonomian dunia juga sekarang sudah berada pada tingkat kompetisi yang sudah semakin sengit. Di ASEAN kan baru saja ada 2 negara yang mulai naik level itu ke kelas menengah atas itu kan, Vietnam dan Filipina. Indonesia sudah duluan, tapi Vietnam ini kan mampu menghela pertumbuhannya semester 1 ini 8%. Itu sebuah proses-proses yang dilalui oleh negara dengan menggunakan catatan-catatan data. Vietnam itu menggunakan data. Oh, ini masalahnya. Jadi data itu selain sebagai memandu arah, dia juga menjadi pemecah masalah. Karena itu sensus ini menjadi satu yang sangat-sangat strategis. Bahkan saya kemarin itu ditanya begini Pak Sony. Ditanya oleh salah satu anggota Dewan Redaksi lah di Media Indonesia, di Media Group. Apakah aturan sensus 10 tahun itu memadai? Sementara dunia bergerak lebih cepat. Nah, kemudian saya bilang, lah bunyi undang-undangnya seperti itu. Undang-undang. Tetapi realitasnya kan kita butuh. Ya kan masih ada survei. Saya jawab begitu. Kan bisa survei tiap tahun yang tadi misalnya disampaikan oleh Pak Sony. Ya, tetapi kalau kita ingin lebih presisi gambaran, ya tentu saja ya ini namanya wacana, membuka wacana bagaimana kalau sensus undang-undang yang terkait dengan durasi atau masa pelaksanaan sensus ini justru dipercepat. Artinya sebetulnya betapa pentingnya, betapa urgentnya sebuah sensus ini, apalagi ini sensus ekonomi bagi Indonesia, bagi Republik ini, bagi bangsa ini. Selain untuk menentukan arah, dia juga akan memecahkan berbagai persoalan-persoalan yang selama ini mungkin resepnya tadi itu kalau ibarat penyakit mungkin diagnosisnya masih ada yang miss sedikit-sedikit atau miss banyak gitu. Nah, dengan sensus kan dia justru lebih tingkat presisinya kan
lebih tinggi. Kira-kira begitu kan Pak Sony. Presisi sensus itu tadi kita waktu jalan-jalan lihat dashboard tadi kan Pak Sony menceritakan bagian namanya berlapis-lapis. Kalau tadi yang diceritakan berlapis-lapis enkripsinya data. Tapi ini berlapis-lapis verifikasi datanya itu seperti apa kan mungkin Pak Sony juga bisa menjelaskan. Jadi selain garansi ada data yang dirahasiakan, tapi juga yang sifatnya private tentu saja. Tetapi juga ada data yang presisi yang bisa digunakan untuk untuk membedah masalah, tentu untuk menentukan peta masa depan. Jadi dunia itu sudah tidak bisa menghindari data. Jadi kalau ada perang informasi mengajak masyarakat untuk katakanlah misalnya memboikot, maka menurut saya itu jahat itu. Kalau dalam pandangan saya pribadi itu jahat. Kenapa jahat? Karena dia sedang hendak mengajak orang-orang untuk tersesat jalan. Dia sedang hendak mengajak siapapun untuk salah dalam menentukan langkah. Jadi ini kalau di agama itu seperti setan ini. Ya kan setan kan mengajak ke jalan yang sesat kan. Ya ibarat kita sudah dilempengin nih jalan menuju surga, tiba-tiba di tengah jalan, salah itu jalannya bukan ke situ, ke surga. Udah boikot saja, jangan lewat jalan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah ya akhirnya tinggal kita nih mau ikut mau ke surga atau ikut setan ya. Kira-kira seperti itu. Kan bisa seperti itu. Apalagi kan nggak murah loh menyelenggarakan sensus ekonomi itu. Nggak murah, dengan tenaga di lapangan yang luar biasa. Saya yakin kan kalau sensus kan seluruh penduduk yang pada usia tertentu kan ya, yang sensus ekonomi itu kan, profesi tertentu. Nah itu kan pasti ada yang tinggal di daerah mana, daerah yang untuk menjangkaunya saja bukan hanya keringat tapi itu yang berikutnya mau saya tanyakan ke Pak Sony gitu. Jadi kalau saya tidak salah ada 251.000 petugas sensus di seluruh Indonesia kan. Apa yang dihadapi oleh para petugas sensus yang di seluruh Indonesia itu, terus kemudian tantangannya seperti apa? Ya, yang pertama jangan lupa mereka kan manusia ya. Yang pasti bekerja, ini dalam konteks bekerja kan mereka, tapi bekerjanya mereka juga dituntut pengabdian untuk bangsa dan negara. Jadi yang mungkin sedih itu kadang-kadang soal penolakan. Ya, penolakan. Masih ada itu ya penolakan ya Pak? Ya, walaupun sekarang sudah jauh berkurang. Saya ingat sekali ketika saya bicara bahwa kami menemukan waktu masih uji coba ya, ternyata usaha-usaha di level rumah itu banyak. Dan mereka memperoleh pendapatan yang besar. Terus dipelintir tuh. Emang kenapa kalau ada yang kaya dari usaha di dalam rumah? Padahal, tau nggak? Sensus ekonomi itu kita akan memetakan persebaran usaha. Dan harapannya semua pelaku usaha tuh naik kelas satu saat. Kenapa Jepang itu bisa maju? Karena dia membangun ekosistem UMKM-nya dengan baik. Misalnya, kita tahu ternyata ada orang punya kolam patin misalnya. Tapi dia bingung mau jual kemana. Dibuat file, dibuat frozen, didistribusikan, kan ahlinya bisa masing-masing. Iya, betul. Ekosistem usaha itu membutuhkan skala ekonomi dan rantai pasok yang jelas. Iya. Betul. Jadi gini, kita ingin masyarakat itu bukan cuma hidup, tapi hidup lebih berkualitas. Mereka harus naik kelas dari kelas skala usaha mikro jadi kecil, kecil jadi menengah, menengah jadi besar. Yang namanya ekonomi itu berhasil, kalau skala ekonomi para pelaku usaha itu naik kelas. Naik kelas kan otomatis menciptakan pertumbuhan ekonomi. Nah supaya dia bisa naik kelas,
maka dia harus terhubung dengan yang lain. Oh ternyata di sini ada seorang konten kreator yang jago memasarkan. Ya. Di sini ada orang jago masak rendang di rumah, yang cuma jual rendangnya kalau ada pesanan saja. Dia nggak tahu caranya, dia bikin rendang terus di frozen. Yang satunya, oh saya punya cold storage. Ya. Mestinya si rendang ini Penyimpanan lah ya. disimpan, dibekukan, lalu kemudian si konten kreator ini yang memasarkan dan seterusnya. Ya, ekosistem kita. Ekosistem. Rantai-rantai ya. Kita bukan terus kemudian iri, wah ini ada yang kaya ini. Bukan seperti itu. Justru kita ingin mereka bertambah kaya. Ya. Dan data statistik itu memberikan gambaran lengkap. Ya saya sering bercerita ini Pak Arianto sama Pak Kohar. Ya, di dua daerah itu untuk menghasilkan satu barang komoditi yang sama, itu struktur biaya produksinya bisa beda loh. Padahal komoditasnya yang sama. Komoditasnya sama. Produktivitasnya bisa beda. Padahal komoditasnya sama. Sama-sama sawit. Ya. Sama-sama misalnya penghasil pisang. Tapi kok bisa yang satu itu struktur biayanya lebih efisien, yang satu lebih boros. Di situ kan kita bisa menemukan high cost economy itu terjadi pada konteks usaha mana, untuk biaya apa. Itu semua akan tertangkap gitu loh. Dari sensus itu ya. Dari sensus ekonomi. Karena kita bisa tahu struktur biaya. Struktur biaya itu nanti kelihatan. Kita juga tahu mana lapangan usaha, sektor, subsektor yang menyerap tenaga kerja paling besar. Karena dia bisa mengungkit kan. Iya. Daya ungkit. Sebagai daya ungkit. Ya. Jadi dengan mengetahui secara detail, itu benar-benar resep dan obatnya fokus gitu loh. Jadi bukan karena untuk dikorek-korek supaya Kan misalnya, itu kan ada itu. Iya. Kita baca itu. Loh, dalam survei aja jauh lebih rinci. Nggak pernah tuh ada masalah, nggak pernah ada data bocor. Silakan ditanya dengan para responden. Ya. Jadi kalau kita tuh kan cuma bisa misalnya ngeluh, kok badan kita nggak enak ya. Ya. Tapi sakitnya di mana nggak tahu, sumber sakitnya di mana. Bisa jadi kita kaget pada saat dilakukan medical check up. Waduh, saya nggak kepikiran. Ternyata misalnya fatty liver, livernya penuh dengan lemak. Perutnya. Ya Liver kan? hati ya. Hati. Oh saya nggak tahu. Oh saya nggak tahu ternyata terjadi penurunan fungsi ginjal misalnya. Kita kan pengennya sehat. Ya. Ya, dokter baru bisa kasih resep obat yang tepat kalau dia memperoleh data dari medical check up. Bukan untuk diumumkan kan? Iya. Iya, betul. Sejak kapan dokter periksa untuk diumumkan? Sensus ekonomi itu bukan punya BPS. Sensus ekonomi itu milik bangsa Indonesia. Tadi Pak Kohar udah bilang, ekonomi berubah sangat cepat. Mungkin harusnya nggak 10 tahun sekali. Undang-undang kita mengamanatkan minimal 1 kali dalam 10 tahun. Artinya bisa lebih. terbuka kemungkinan. Ya, Amerika 5 tahun sekali. Ya. Jepang 5 tahun sekali. Negara tetangga kita, negara jiran, Malaysia 5 tahun sekali. Dan sekarang 2026 sedang melakukan sensus ekonomi. Sama kita. Namanya banci ekonomi di sana. Banci. Banci itu sensus. Bahkan jumlah kuesionernya, kalau kita itu 18 halaman, di Malaysia 48 halaman. Dan karena pertanyaannya lebih detail. super detail. Betul, termasuk bertanya soal pajak. Oh gitu ya? Iya. Kita nggak ada. Kita sensitif, kita nggak nanya pajak aja. Sudah diasumsikan pajak, apalagi kita nanya pajak, gitu kan? Sudah ditakut-takuti. Padahal di negara lain, pajak, silakan cek kuesionernya. Ditanya pajak. Malaysia, nggak usah jauh-jauh. Iya. Jadi kita tidak bertanya pajak saja, orang bisa membangun stigma ini terkait pajak, apalagi kita tanyakan soal pajak, gitu kan? Ya. Jadi mohon dukungan seluruh pihak, karena tadi udah Pak Arianto dan Pak Kohar benar. Kalau
tidak memberikan data, jawaban dengan benar dan jujur, arahnya salah nanti. Iya. Misalnya kita bilang ke dokter, dok, saya nggak enak nih. Sebelah mana? Di sebelah kaki. Kaki yang mana? Di betis saya. Padahal nggak enaknya tuh di paha. Pasti dia periksa ke betis kan? Salah diagnosa. Iya. Oh nggak ada apa-apa gitu. Tapi ya sudahlah, coba deh dikasih obat. Ya. Dok, kok saya perut kanannya nggak enak dan seterusnya. Jadi sebetulnya kami membutuhkan, kami punya semboyan Pak Rento, ya Pak Kohar, TIR namanya, TIR, itu singkatan, itu demi mengajak masyarakat semua. Terima petugas sensus ekonomi 2026, terima dulu. Kalau nggak diterima gimana mau sensus? Yeah. Yang kedua, isi datanya dengan benar dan jujur. Yeah. R, rahasia data pasti terjaga. Oke. Pasti terjaga. Terus kalau kita kehilangan kesempatan ini, 31 Agustus semua orang berbondong-bondong, kami tidak mau disensus, kami tidak mau disensus. Ya kita nunggu 10 tahun lagi. Saya tuh kadang-kadang bingung ya. Teman saya tuh protes. Saya kok belum disensus, saya nggak disensus, saya nggak pernah disurvei. Jadi datanya ngarang apa gimana? Data tentang saya. Tapi begitu kita kirim petugas sensus, ini kok nanyanya sensitif gini, pusing gitu. Jadi, aduh. Maju kena, mundur kena. Sampai sekarang dimulai sejak 15 Juni sampai nanti berakhir di 31 Agustus. Nah, sampai saat kita tapping ini di tanggal 17 Juli ini, kira-kira sudah berapa persen yang sudah disensus? Ya, jadi per hari ini siang tadi kami ngecek per 17 Juli kira-kira jam 11 siang itu sudah 54,63%. Sudah cukup bagus ya. Jadi artinya sebenarnya lebih banyak orang yang mendukung sensus ini dibanding orang yang tidak mendukung sensus ini. Jauh lebih banyak. Cuma tantangannya kami masih ngecek kualitas dari jawabannya. Karena kalau kualitas jawabannya salah, anomali, ada yang aneh kadang-kadang. Masa ada yang ngisi keuntungan sampai triliun, padahal dia usaha kecil. Itu ada tuh ya? Ada, jadi kita harus cek lagi. Dan kami, tadi Pak Rianto udah bilang ya, berlapis kami. Ya, bukan hanya dalam enkripsi keamanan data, tapi proses verifikasi dan validasi data itu berlapis di lapangan, dari petugas lapangan ke pemeriksa lapangan atau pengawas, dari pengawas ke BPS kabupaten kota, kabupaten kota ke provinsi, provinsi diawasi oleh pusat. Dan gini, kalau misalkan ada pelaku usaha atau keluarga di Indonesia yang didata dan dia merasa risih karena ditanya, Bapak punya emas berapa? Gitu dan seterusnya. Dia risih nih. Boleh mengisi sendiri. Ya, kayak LHKPN kan ngisi sendiri itu. Dikasih linknya. Tapi diisi. Seringkali nih dikasih linknya, itu pakai OTP loh. Saking itu benar-benar unik untuk yang bersangkutan, itu pakai one time password. Nah, cuma setelah ditinggal dikasih, mohon berkenan diisi, sehari, 2 hari, seminggu nggak diisi kadang-kadang. Padahal kalau dia ngisi, si petugas kan nggak tahu informasinya. Waktu saya pencanangan dengan Gubernur Jawa Barat, KDM, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi adalah responden kami. Petugasnya datang. Di depan saya. Tapi begitu urusan data detail, saya harus pergi. Karena saya nggak boleh dengar. Gubernur-gubernur, bupati, wali kota itu sudah menjadi responden survei. Pelaku usaha besar juga banyak yang sudah menjadi responden survei. Jadi saking rahasianya, saya ingat tuh waktu di mana ya, saya lupa. Waktu di Semarang, saya dengan wali kota Semarang. Jadi saya datang, dia sudah wawancara tuh di sebuah hotel. Terus saya tanya, saya duduk di sini, saya tanya ke petugasnya, saya ngetes sebetulnya, omsetnya berapa? Mohon izin Pak, kami nggak boleh bocorkan. Bagus benar. Jadi tanya ke petugas. Saya tanya ke petugas. Ngetes lah ya. Ngetes sebenarnya. Tapi karena kita udah melalui proses pelatihan yang cukup ketat ya.
Jadi dia melaksanakan sesuai dengan SOP yang telah digariskan. Jadi garansi lah. Ya. Pak Sony, kan kita sering temui ya, realitas hari ini kan pembangunan di Indonesia ini kan masih ada kesenjangan kan. Nah, dengan adanya sensus ekonomi ini, apakah bisa dipakai sebagai landasan untuk mengambil kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia? Bisa, sangat bisa. Jadi kita bisa ginilah. Kenapa ada anak lahirnya bareng, tingginya beda? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi badan dia. Karena faktor gizi maupun non gizi yang kita sebut gizi spesifik dan gizi sensitif. Karena dia hidup dalam lingkungan yang berbeda. Jadi anak itu bisa tumbuh dengan lambat kalau dia mengalami infeksi. Namanya recurrent infection, infeksi berulang. Infeksi berulang ini karena apa? Karena udaranya itu nggak ada ventilasi. Karena airnya, akses terhadap air bersihnya buruk. Karena sanitasinya buruk. Dari sensus ekonomi ini kita tahu nanti sektor mana yang seperti stunting tadi. Jadi dia potensial untuk maju, tumbuh tinggi, tapi terkendala. Digunakan untuk mengatasi masalah tadi itu yang menurut saya treatment tadi itu. Iya, jadi tidak nanti perusahaan per perusahaan, orang per orang. Nih ya, sensus ekonomi 2006 itu ternyata pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia jumlahnya berapa? 99,8% dari total pelaku usaha. Jadi yang besar dan sedang itu cuma 0,02%. Cuma 0,2%. Ya. Nah, dengan kita bisa memotret seperti itu, akhirnya pemerintah di tahun 2008 mengeluarkan yang namanya Undang-Undang UMKM yang mempermudah akses pendanaan. Karena usaha itu bisa membesar kalau dia punya akses permodalan yang lebih baik. Jadi itu buah dari pendataan sensus ekonomi 2006. Betul. Jadi kita pemerintah nanti kan tugas kami memotret. Ya, tugas kami memotret. Tentu pemerintah semua sektor kementerian akan melihat apa yang kira-kira insight dari hasil sensus ini untuk kementerian kami. Sehingga kami harus berbuat apa. Jadi diambillah kebijakan-kebijakan. Kita nanti akan informasikan tidak satu orang, satu perusahaan seperti itu. Secara gambaran makro agregat, nasional, provinsi, kabupaten, kota, itu karakteristiknya seperti ini. Nggak akan bicara bahwa Pak Haryanto tuh ternyata punya emas cuma 3 gram gitu, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Padahal sebenarnya 30. Iya kan, seperti itu. Jadi betul-betul kita berharap bahwa masyarakat mendukung dan memberi jawaban yang benar. Iya, apalagi kan pertumbuhan ekonomi kita ini kan ditopang oleh UMKM kan, dan itu sebagian yang ada di dalam masyarakat kan gitu kan. Pelaku usaha itu kan sebagian besar ya dari UMKM kan, lebih banyaknya seperti itu. Jadi gitu. strategisnya tadi udah dijelaskan. Jadi bedanya dengan 2016 kan, sensus terakhir sensus ekonomi 2016 kan sudah beda jauh. Skalanya sudah beda, lalu caranya orang pasti berbeda. Sudah berbeda. Kan ini nanti bisa menjawab nih pertanyaannya, kenapa muncul kemarin itu kan fenomena katakanlah Rojali, rombongan Jarang Beli, Rohalus gitu. Rombongan Anyak Lus-Lus. Ya ternyata Rohana juga ada. Kan ada perdebatan. Rombongan nanya-nanya. Ya kan ada shifting cara belanja. Betul. Orang lebih sekarang belanja lewat media sosial, lewat bukan hanya melalui belanja online, tapi melalui media sosial, melalui TikTok, melalui macam-macam kan, itu udah banyak yang melakukan itu. Nah, hal-hal seperti itu kan nanti kan sesuatu yang membedakan antara 10 tahun yang lalu dengan yang hari ini. Hari ini itu sudah sangat-sangat berbeda.
Karena itu ya tadi menambahin kenapa sensus ekonomi ini menjadi sesuatu yang urgen dan kita nih Mas Har, media punya tanggung jawab yang sama untuk kan undang-undang pers itu kan salah satu tugas dari media itu kan adalah memberikan edukasi. Yeah. Nah kalau yang namanya edukasi itu kan ya edukasi yang pasti harus edukasi yang benar kan. Nah, tapi kalau malah alih-alih melakukan Penyesatan, nah itu aduh itu kita ini kan dikenal diminta untuk sangat-sangat rigid terkait dengan bahkan bahasa pun rigid, apalagi soal data kan gitu. Nah jadi saya kira kita juga punya tanggung jawab. Untuk bahkan sekarang sudah kita lakukan itu jurnalisme data itu kan menjadi bagian yang penting dalam jurnalisme. Gitu. Di Indonesia itu tiap sepekan 2 kali setidak-tidaknya lah itu kan ada jendela data itu kan di tempat kita. Nah, barangkali nanti kita akan bisa konfigurasikan jadi jendela data terkait dengan sensus ekonomi misalnya. Itu sensus ekonomi itu sebuah keniscayaan. Karena memang untuk memotret di lapangan seperti apa. Karena dia fotografer, jadi bahasanya tadi memotret. Fotografer. Jadi Mas Odi, kalau misalnya ini ada waktu 1 atau 2 menit, apa yang akan Pak Sony sampaikan kepada masyarakat agar mau menerima kedatangan petugas sensus dan mau memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Ya, jadi jawaban Anda semua, jawaban para pelaku usaha, keluarga yang disensus itu sangat menentukan arah pembangunan bangsa ini. Kalau disampaikan dengan benar, kita akan memotret dengan benar, menghasilkan resep dan obat yang jauh lebih tepat. Makanya partisipasi sangat penting. Karena bahasa sederhananya saya selalu bilang, tak ada sensus, masa depan menjadi hangus. Jika tak mau didata, berarti Anda tak ada. Kami berharap semua pihak, justru kalau belum didata, belum disensus, lapor, bilang, kami belum gitu, kenapa? Karena begitu pentingnya kontribusi jawaban mereka terhadap masa depan bangsa ini. Tersisa masih 1 bulan ke depan. Harapannya 1 bulan ini benar-benar kita bisa manfaatkan dengan menjawab secara berkualitas. Dan kami janji, rahasia akan terjaga. Itu kami sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaga data sehingga datanya betul-betul terjaga keamanannya. Kami sudah berkali-kali melaksanakan sensus, melaksanakan survei. Dan terakhir tentunya kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kan? Nah kalau kita menunggu 10 tahun lagi, perubahan sudah amat sangat cepat. Ingat dulu kita masih belanja di pasar tradisional, pindah ke supermarket pindah menjadi online dan seterusnya. Dulu kita bingung kalau ketinggalan dompet. Tapi ternyata sekarang dompetnya kosong, nggak bawa uang cash. Sampai akhirnya kita jauh lebih bingung kalau tidak membawa handphone. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, seluruh pelaku usaha dan keluarga, mohon dukungannya dengan TIR tadi, terima petugas, isi data dengan benar, rahasia akan terjaga. Mas Kohar ada yang mau ditambahkan? Ya saya kira cukup lah. Kita, intinya kami siap mendukung Pak Sony. Media sebagai bagian dari yang ingin mencerdaskan bangsa, ingin membuat bangsa ini lebih cerdas, tentu akan mendukung, mengajak semuanya untuk tidak tersesat tadi itu. Mengajak semuanya agar kalaupun tersesat bisa langsung bertobat kan gitu. Masih ada waktu kan. Ya kan kalau risiko pulang haji begini Pak. Beda. Ada orang untuk bertobat. Ya kan masih ada waktu. Ya kan kalau doa-doanya itu kan kita minta diberi kesempatan bertobat sebelum maut datang kan gitu kan. Ya, ini sebelum tanggal 31 Agustus kan masih ada 1 bulan. Betul. Bagi yang sudah mengancang-ancang untuk bertobat ini kesempatannya kan gitu. Jadi itu aja menerima
petugas sensus. TIR tadi pokoknya adalah. Pokoknya TIR tadi itu. Mengisi dengan benar, ya, gitu kan. Dan rahasia dijaga. Dan rahasianya jangan khawatir gitu. Kita jamin lah. Iya, BPS sama BPS. Cukup ya? Cukup Ya. saya kira. Ada pesan-pesan lagi, saya senang sekali ngobrol dengan baru ketahui dia. Baru tahu dia. Oh, biasanya kalau saya, mohon maaf, saya ngopi sambil Saya ngopi. bersahabat beliau udah lama jadi udah hafal. Tapi intinya terima kasih banyak dukungannya, dan sensus ekonomi itu bukan hanya milik BPS, itu milik bangsa Indonesia. Itu kerja besar, kerja bersama bangsa Indonesia. Siap. Nanti saya juga yakinkan sama keluarga di rumah, terutama istri kebetulan sekretaris RT. Ada beberapa yang menolak untuk di sensus. Nah, supaya nonton Ordal ini sehingga terbuka infonya, terbuka pengetahuannya. Begitu datang kita share lah tetangga-tetangga kita. Dan siap menerima kedatangan petugas sensus. Baik Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.